Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku. Oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa ya, kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari ini. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 atau pada tanggal 11 Elul 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan atau Devarim 18 ayat 18, 19 dan 22 yang berkata demikian saudaraku. Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau, dan akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka semua yang akan aku perintahkan kepadanya, dan akan terjadi. Setiap orang yang tidak mendengarkan firmanku yang akan aku katakan di dalam namaku, aku akan menuntut pertanggungjawabannya. Ayat 22, apabila seorang nabi berkata dalam nama Yahweh dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak menjadi kenyataan, itulah perkataan yang tidak Yahweh katakan. Nabi itu telah berbicara dengan lancang, maka janganlah takut kepadanya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dari bacaan firman ini adalah tentang nabi benar dan nabi palsu. Di dalam kitab Ulangan ini, Mose kembali menyampaikan tentang adanya nabi benar dan nabi palsu, saudaraku. Dan menjadi tanda dari nabi yang benar dan nabi yang palsu ini, jelas tadi firman dikatakan bahwa hal ini juga bisa terjadi di zaman sekarang ini, saudaraku. Berbicara suara nabi atau nabiah ini, suara kenabiahan ini, saudaraku, bisa saja diizinkan, saudaraku. Yang menjadi perbedaannya, pertama, nabi yang benar atau suara nabiah yang benar itu adalah apabila orang tersebut, nabi tersebut atau orang yang diurapi tersebut mendapat pernyataan langsung dari Bapa Yahweh, saudaraku. Dan lewat pernyataan yang disampaikan oleh Bapa Yahweh, tentu melalui kuasa Ruach HaKodes, orang tersebut menyampaikan sesuatu hal yang akan datang, saudaraku. Dan pernyataan yang disampaikan yang akan datang ini, dan itu terjadi, saudaraku. Inilah nabi yang benar, saudaraku. Ada pernyataan yang datangnya dari Bapa Yahweh. Namun, nabi yang palsu, saudaraku, dia tidak mendapat pernyataan langsung dari Bapa Yahweh. Namun, nabi tersebut, nabi yang palsu ini, saudaraku, dia menyampaikan hal-hal yang akan datang, pernyataan hal yang akan datang. Dan pernyataan dan hal yang akan datang ini tidak terjadi, saudaraku. Jadi inilah yang membedakan. Dan keberanian dia menyampaikan kepada hal yang akan datang itu adalah dari dirinya sendiri saja, bukan ada pernyataan yang langsung dari Bapa Yahweh kepada dirinya melalui kuasa Ruach Kodes, namun oleh pengetahuan dirinya sendiri, dan dia sampaikan, dan itu tidak terjadi. Jadi inilah yang membedakan antara nabi yang benar dan nabi yang palsu, saudaraku. Berbicara dalam konteks kenabian atau nabiah. Namun beda halnya dengan nabi dan pakar, saudaraku. Suatu pakar ini adalah berbicara dengan pengetahuan. Nah, bila pengetahuan adalah orang yang memiliki suatu pengetahuan, ada hikmat, dan dia tidak ada pernyataan dari Bapa Yahweh kepada orang tersebut. Namun orang tersebut lewat pengetahuan hikmat yang dia dapat, kemudian dia mencari data sebanyak mungkin, dan lewat data-data ini dia olah, kemudian dia analisa, dan kemudian dia simpulkan, dan pernyataan kesimpulannya ini yang dia sampaikan kepada orang banyak, saudaraku. Dan itu bisa terjadi, saudaraku, karena kemampuan dia untuk menganalisa, mengolah data, fakta-fakta yang ada. Nah, ini berarti konsepnya bukan suara nabiah, saudaraku, tapi seorang pakar ahli dalam bidang
menganalisa, saudaraku. Jadi kita harus bisa membedakan dua hal ini. Ada nabiah atau suara kenabian yang memang langsung Bapa Yahweh nyatakan, dan tentu orang ini berani berkata bahwa Bapa Yahweh berkata kepada saya melalui kuasa Roh Kodes akan terjadi seperti A, B, C, seperti itu, saudaraku. Namun nabi yang palsu adalah tidak ada suara atau pernyataan Bapa Yahweh kepada orang tersebut, tapi dia berani mengatakan tentang akan terjadi A, B, C, saudaraku, dan itu tidak terjadi. Nah, namun untuk seorang pakar, seorang ahli yang memiliki hikmat di luar dari konteks kenabiaan ini, dengan kemampuan dia menganalisa data-data, dan itu bisa terjadi, itu juga bisa, saudaraku. Jadi kita bisa membedakan ada 3 hal dihadapkan dengan ada nabi yang benar, ada nabi yang palsu, juga ada kemampuan seorang penganalisa yang memiliki hikmat pengetahuan menganalisa, sehingga lewat data-data yang ada bisa menyimpulkan apa yang akan terjadi, yang akan datang. Namun analisa ini bukan masuk ke dalam kelompok sebagai nabiah, saudaraku. Karena berbicara nabiah atau suara kenabian ada hubungan yang vertikal langsung dari Bapa Yahweh kepada orang tersebut. Pernyataan otoritas yang penuh. Amin, haleluya, sukses besar buat kita. Sehingga kita, saudaraku, dalam hal pernyataan-pernyataan yang terjadi saat ini, bahkan suatu pengajaran-pengajaran yang terjadi, yang menyikapi situasi keadaan dunia saat ini, kita tetap meminta roh kepekaan di dalam kita, dan semuanya kita uji di dalam firman Bapa Yahweh. Dan tentu bagi kita orang-orang yang percaya, di dalam roh kita tidak ada roh ketakutan itu, saudaraku. Karena di dalam kita ada roh Bapa Yahweh, dan di dalam roh Bapa Yahweh ada kemerdekaan, ada kebebasan, saudaraku. Tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa keterikatan. Namun roh kita tetap menyala-nyala kepada Bapa Yahweh, dan kita lakukan kekudusan itu. Amin, sukses besar bagi kita semua, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak permalukan, dan janji firman hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.